Tes suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar jelas. Tes. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah terdengar. Baik. Pemuda, agen perubahan berada. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam teks proklamasi tahun 1949. Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Optimisme yang tersalurkan dari teks proklamasi Insinyur Soekarno ini menyampaikan bahwa peran pemuda sangat-sangatlah besar. Di tangan pemuda, suatu tantangan bisa jadi peluang dan sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Oleh karena itu, dengan bangga kami mempersembahkan Dendeng Mete, optimalisasi pengolahan jambu mete sebagai upaya pemberdayaan Karang Taruna Karangmulyo di Desa Karanganyar, Todenan, Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, tim reviewer eksternal PKMPM tahun 2021. Yang kami banggakan, teman-teman sekalian yang sedang berjuang dalam Timnas tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari tim PKMPM Universitas Muria Kudus. Saya sendiri, Intan Lutfiana Wulandari sebagai CEO konsultan, Maila Sofiarida sebagai pemberdayaan mitra, Farah Nabila Fatin Zain sebagai quality control, Galib Raffi Amrullah sebagai content creator, dan Devi Alfianintia sebagai technical writer. Kami dibimbing oleh Bu Nova Laili Wisuda. Gagasan dendeng mete kemasan ini berawal dari latar belakang gambar ini. Selanjutnya, untuk latar belakang cerita, kami berawal dari fakta keberlimpahan daging buah jambu mete di Desa Karanganyar, Todenan, Blora. Fakta keberlimpahan jambu mete ini didukung oleh data internasional, data nasional, data provinsi, dan data desa. Di mana data desa mengutarakan bahwa Desa Karanganyar menyumbangkan sebanyak 28,2 ton jambu mete tiap tahunnya. Keberlimpahan jambu mete ini dimanfaatkan oleh Karang Taruna Karangmulyo untuk memproduksi menjadi mete goreng kemasan. Tapi permasalahannya, masyarakat Desa Karanganyar yang masih memandang sebelah mata daging buah jambu mete akan menyebabkan limbah daging buah jambu mete berbanding terbalik dengan pemanfaatan jambu metenya. Daging buah jambu mete hanya diolah sebagai olahan sederhana sebagai tumisan, pakan hewan ternak, dan dibuang sebagai limbah. Oleh karena itu, untuk meminimalisir limbah daging buah jambu mete, dengan bangga kami mempersembahkan dendeng mete kemasan, hasil limbah daging buah jambu mete yang banyak terbuang. Alasan solusi kami karena adanya kemiripan tekstur daging buah jambu mete dengan daging sapi, rasa oseng mete yang enak, dan adanya kelompok vegetarian. Sehingga dendeng mete ini akan menyasar vegetarian menjadi olahan makanan yang sehat, praktis, dan ekonomis. Dalam pelaksanaan PKMPM Dendeng Jambu Mete, metode pelaksanaannya terdiri dari 3. Yang pertama, penyuluhan atau sosialisasi. Yang kedua, pendampingan pengolahan produk. Yang ketiga, pendampingan iptek. Penyuluhan dan sosialisasi dilakukan secara daring atau online. Bersama tim PKMPM
Dendeng Jambu Mete, dan Karang Taruna Karangmulyo, Desa Karanganyar, Totenan, Blora, yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2021. Pendampingan dan pelaksanaan secara luring atau offline dilakukan 3 kali. Yang pertama, pada tanggal 3 Juli 2021. Yang kedua, tanggal 9 Juli 2021. Yang ketiga, tanggal 22 Juli 2021. Pendampingan iptek berupa pendampingan standar operasional prosedur yang dilakukan pada 23 Juli 2021. Adapun pendampingan iptek lainnya yaitu pendampingan pengembangan penjualan dendeng jambu mete secara online yang dilakukan menggunakan Shopee atau Tokopedia dan dipasarkan melalui Instagram PKMPM Dendeng Jambu Mete. Untuk potensi dicapai selama 5 kali proses penyuluhan dan pendampingan pengolahan dendeng mete kemasan dari daging buah jambu mete yang banyak terbuang bersama anggota Karang Taruna yang telah mencapai progres pada ranah keterampilan dan keahlian yang didapatkan setelah pelatihan. Selanjutnya, hasil yang telah dicapai. Logbook sebesar 60%, laporan kemajuan sebesar 60%, serta laporan akhir. Berikut adalah data dari progres logbook sebesar 60%. Dan berikut adalah hasil laporan kemajuan yang berprogres sebesar 60%. Untuk penggunaan dananya, bisa dilihat pada gambar yang sudah ditampilkan berikut ini. Untuk pembelian alat dan bahan sebesar 713.900. Untuk praktek yang pertama dan kedua 35.000 dan 24.500. Untuk persiapan pelatihan sebesar 438.000. Pendampingan pengolahan ke-1 dan kedua 145.000 dan 66.000. Untuk print sebesar 120.000, untuk pembelian gas LPG sebesar 20.000 dan kuota 860.000. Dana dari Dikti 7.500.000. Dana yang sudah terpakai 2.422.400. Sisa dananya yaitu 5.077.600. Untuk potensi pengembangan selanjutnya, anggota Karang Taruna, Karangmulyo, Desa Karanganyar, Totenan, Blora, melakukan pengembangan selanjutnya berupa crispy jambu mete. Crispy jambu mete merupakan olahan dari daging buah jambu mete yang digoreng crispy menggunakan bahan-bahan berupa tepung dan bumbu-bumbu lainnya. Untuk potensi yang akan dicapai setelah program pendampingan ini berakhir, diharapkan anggota Karang Taruna akan mandiri secara aspek ekonomi, yaitu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi anggota Karang Taruna Desa Karanganyar, Totenan, Blora. Dalam aspek teknologi, yaitu menyumbangkan diseminasi atau pengetahuan, pemanfaatan teknologi yang dapat memperluas jangkauan pemasaran usaha, serta pengembangan bisnis. Untuk rencana tahapan selanjutnya, jika dilihat perkembangan kreativitas anggota Karang Taruna Karangmulyo dalam pemanfaatan jambu mete sebagai ikon usahanya, mengembangkan dorongan Karang Taruna Karangmulyo untuk aktif mengikuti expo atau pameran UMKM. Untuk selanjutnya, pemasaran dendeng mete kemasan semakin luas dan menjangkau luar daerah melalui pemasaran online. Dalam pemasaran online sudah saya sebutkan sebelumnya melalui Instagram PKMPM Dendeng Jambu Mete dan Instagram Karang Taruna.
dan melalui toko-toko online berupa Tokopedia atau Shopee. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok PKMPM Dinding Jambu Mete. Baik, untuk selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab kepada tim reviewer. Silahkan